dalamnya Ya. itu mempunyai dampak negatif dan positifnya. Iya, Itu bahaya banget. Ya misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, untuk hari ini, untuk MK Pemproduksian Bahan Ajar Kimia berbasis video, kami akan membahas tentang apa saja sih mengenai ilmu kimia, dampak negatif dan dampak positif daripada ilmu kimia itu sendiri. Kimia, berasal dari kimia itu tadi dari bahasa Arab loh, al-kimia, yang mempunyai arti perubahan. Ditemukan oleh Jamil bin Ibnu Hayyan yang lebih dikenal dengan The Father of Chemistry of Arabic and Asia, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang materi dan lingkungan di sekitar kita. Ilmu kimia itu adalah salah satu ilmu yang sangat erat dan juga sangat dekat dengan kita. Ketika tidur, kemudian kita bangun daripada tidur, kita menjalani aktivitas sehari-hari, di dalamnya yaitu tergantung ilmu kimia. iya benar sekali. Contoh yang paling sederhana ya ini apa nih? Air. Air ini kalau dalam rumus senyawa kimianya adalah H2O yang sering kita minum setiap hari. Nah kalau tidak ada air gimana? Penting sekali ya kan? Untuk tubuh kita ya. Contoh lain apa misalnya udara yang kita hirup sehari-hari itu alkimia. Nah jadi sekarang menjadi pembahasan kita. Ada nih miskonsepsi dari orang-orang mikirnya bahan kimia itu berbahaya. Nah, gimana nih si Mahda? Kimia itu sendiri Ya. mempunyai dampak negatif dan positifnya. Yang untuk dampak positifnya itu seperti untuk kesehatan ya kan. Terus juga pertanian itu untuk apa? Untuk pupuk misal. Ya. Terus kalau kesehatan untuk apa? Pembuatan obat-obatan. Terus kalau untuk industri apa? Ya untuk membuat satu produk gitu. Nah, Yang kecantikan sekarang ya kan yang jadi trennya remaja memakai produk. Nah, namun si kreatifnya itu disalahgunakan seperti penggunaan pengawet, bahayanya makanan gitu. Nah, kan kita kan cewek identik banget di namanya skincare. Sebenarnya kimia itu tidak bahaya, tetap saat konsentrasi Sedangkan dalam suatu zat itu pas. selagi itu belum berlebihan gitu. Nah, ilmu kimia itu kayaknya Mas Rina, Umi Hani atau Mada banyak kali tentang pertentangan bahaya. Padahal mereka belum kenal ya kan. Gitu ya, mereka belum tahu apa itu kimia. Jadi banyak orang-orang yang hanya menggunakan produk yang herbal gitu. Nah, Kita sudah membahas beberapa konsep tadi yang mana ilmu kimia itu nggak selalu berkaitan dengan bahan-bahan yang tidak bagus atau zat-zat yang berbahaya. Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya, tergantung kadar atau tergantung pemakaian. Ya, selagi tidak disalahgunakan gitu. Contohnya kayak formalin kayak gitu. Nah, formalin biasa untuk apa? Ya ini loh formalin kalau boleh tahu pengawetan ya. Kayak pengawetan ikan jenazah supaya lebih awet dan tahan lama. tetapi ada juga loh formalin ada juga dipakai di dalam produk kecantikan. Wah, itu bahaya banget. Dalam satu produk cat rambut, krim pelurus rambut ada di situ. Sangat merusak rambut ya. Tanpa Tanpa kita sadari ternyata ibu kita yang sedang memasak di dapur, baju yang Hani pakai, Rina pakai, Mahda pakai, ternyata itu menggunakan pewarna kimia juga loh tanpa kita sadari. Iya. Ya ampun, ternyata ilmu kimia itu luas banget ya. Sebenarnya seperti merkuri, kalau kita kan cewek nih pakai bedak gitu, nah kan itu sangat mengandung merkuri banget gitu. Nah, contohnya produknya Tabita. Kan kalau kita tahu sendiri merkuri itu sangat berbahaya bagi kulit kita gitu. Nah, iya, Benar. Nah teman-teman, setelah kita bahas tentang skincare, tentunya ada beberapa aja sih komposisi daripada skincare itu sendiri. Nah untuk yang pertama, komposisi yang paling erat sekali dengan skincare yaitu akan dijelaskan oleh Mas Sina, yaitu tentang gliserol ataupun gliserin. Nah, salah satunya adalah gliserin. Apa sih gliserin itu? Gliserin dia memiliki senyawa C3H8O3. Dia berfungsi untuk melembutkan dan meremajakan kulit nih. Nah, kemudian di dalam gliserin ini juga mengandung efek samping seperti kulit kita terasa terbakar ini di muka kita, kemudian terasa panas. Itu dari efek gliserin yang terlalu berlebihan. Untuk senyawa-senyawa lain yang mendukung untuk
bagus produknya suatu skincare adalah kolagen. Karena pada dasarnya kolagen ini adalah sesuatu yang dapat meminimalisirkan kulit kita. Pada dasarnya skincare yang menggunakan kolagen bukan hanya meremajakan kulit ataupun meminimalisirkan beberapa hitam pada kulit, tapi dapat memanjakan kulit sesuai dengan kadar usia. Baiknya dari kolagen tentunya ada dampak buruk. Apabila penggunaan kolagen berlebihan, yaitu dapat menyebabkan efek samping ataupun lebih dikenal dengan hipermeria ini. Hipermeria ini adalah salah satu yang dapat menyebabkan iritasi di kulit, kemudian iritasi di pembuluh darah. Nah, oleh karena itu akan dijelaskan, yaitu ada dari Mahda. Apa sih komposisinya? Tolong Mahda jelaskan. Oke, selanjutnya ada komposisi tentang merkuri. Apa sih merkuri itu? Merkuri itu dikenal dengan air raksa dengan unsur Hg dan nomor atomnya 80. Nah, merkuri ini juga digunakan di dalam kecantikan sebagai pemutih kulit karena dapat menghambat pembentukan melanin. Bahayanya merkuri ini adalah dapat menimbulkan kemerahan, iritasi, kebakaran pada kulit, pemakaian secara berlebihan gitu. Nah, jadi untuk pembahasan tentang dunia skincare ataupun komposisi skincare, tentunya kita harus agak lebih memilah-milah yang mana sih yang bagus untuk kesehatan kita. Semoga yang kami bahas bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.